Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Nurul Hamzah dengan NIM 0026 dari kelas B Agribisnis Universitas Surabaya. Dengan ini, saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi perkembangan lapangan Indonesia. Sebelum itu, kita akan membahas tentang pertanian terlebih dahulu. Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan oleh manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, ataupun sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Yang kedua, kita akan membahas perkebunan. Perkebunan merupakan sebuah bidang pertanian yang mengusahakan segala kegiatan tertentu pada tanah atau media tumbuh lainnya dalam sebuah ekosistem yang sesuai. Dalam hal ini, komoditas perkebunan yang akan kita bahas adalah kelapa sawit. Kelapa sawit memiliki istilah yaitu alais yang dalam bahasa Yunani artinya adalah minyak. Dengan genus dari Aricaea yang memiliki 2 spesies yang disebut kelapa sawit. Kelapa sawit merupakan tumbuhan atau komoditas yang digunakan untuk usaha pertanian. Contohnya, usaha pertanian yang dilakukan oleh Indonesia. Yang kedua, kelapa sawit yaitu merupakan tumbuhan industri yang digunakan sebagai bahan baku penghasil minyak masak, minyak industri maupun dijadikan sebagai bahan bakar. Kelapa sawit memiliki peranan penting dalam usaha dan industri pertanian, yaitu dijadikan sebagai industri minyak, yaitu dapat menggantikan kelapa sebagai sumber bahan bakunya. Manfaat kelapa sawit bagi perekonomian Indonesia. Yang pertama yaitu sumber devisa. Kita ketahui bahwa kelapa sawit merupakan komoditas yang menghasilkan keuntungan terbesar bagi Indonesia, yaitu di bagian ekspor. Sehingga dengan banyaknya produksi pertanian kelapa sawit di Indonesia, maka ekspor dan sumber devisa negara semakin. Yang kedua, menyerap tenaga kerja. Semakin banyaknya produksi kelapa sawit di Indonesia, maka membutuhkan banyak sekali tenaga kerja. Oleh karena itu, tenaga kerja yang banyak dibutuhkan untuk usaha kelapa sawit. Yang ketiga yaitu kebun sawit juga dimiliki oleh rakyat kecil. Di Indonesia, 51% lahan kelapa sawit dimiliki oleh rakyat kecil atau tidak dimiliki oleh perusahaan, sehingga kemungkinan besar hasil yang dihasilkan oleh produksi kelapa sawit akan langsung masuk kepada rakyat kecil. Yang keempat yaitu menghemat pengeluaran negara pada program keamanan energi. Sekarang pemerintah telah mengambil kebijakan untuk membuat biodiesel dari kelapa sawit, sehingga ini akan menghemat pengeluaran negara pada program keamanan energi. Yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kelapa sawit. Yang pertama yaitu pasti bibit. Jika bibit yang digunakan adalah bibit unggul, kemungkinan besar pertumbuhan atau perkembangan kelapa sawit akan semakin meningkat atau kualitasnya akan semakin baik. Yang kedua yaitu pupuk. Pupuk digunakan untuk mendorong perkembangan kualitas kelapa sawit. Yang ketiga lahan. Lahan yang cocok akan menjadikan kelapa sawit yang dihasilkan akan semakin berkualitas. Yang kelima, iklim. Tentu saja iklim memiliki peran terpenting, karena jika iklimnya tidak cocok dengan produksi kelapa sawit, maka kelapa sawit akan gagal panen. Yang kelima yaitu teknik budidaya. Teknik budidaya merupakan suatu kegiatan untuk merawat atau menanam kelapa sawit, sehingga apabila teknik budidaya yang dilakukan tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan pada kelapa sawit, maka akan mengalami kegagalan. Yang keenam yaitu sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini meliputi
pekerja petani itu sendiri. Pekerja petani seharusnya memiliki pengetahuan tentang teknik budidaya dan segalanya mengenai pertumbuhan kelapa sawit. Dan selanjutnya yaitu kebijakan pemerintah. Kita ketahui pemerintah telah meningkatkan keberlanjutan. Darmin menyampaikan bahwa Indonesia bekerja sama dengan Malaysia, terutama untuk menghadapi kampanye negatif mengenai kelapa sawit. Pemerintah juga menerapkan kebijakan biodiesel oleh komitmen di sektor perkebunan kelapa sawit. Pemerintah meminta untuk agar dapat tetap konsisten dengan kebijakan membolehkan operasional di sektor ini untuk memasuk bahan pangan dan energi guna bertahan di tengah pandemi coronavirus saat ini. Pemerintah telah melakukan kegiatan pembuatan biodiesel. Biodiesel sendiri yaitu bahan bakar yang terdiri dari campuran monoalkyl ester dari rantai panjang asam lemak yang dipakai sebagai alternatif bagi bahan bakar dari mesin diesel dan terbuat dari sumber kikharui seperti minyak telur atau lemak hewan. Biodiesel di Indonesia ini sudah mencapai B20. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kesalahan ucapan ataupun keraguan-raguan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.